Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallim ajmain, amma ba'd. Saudaraku rahimakumullah, alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan dan panjang umur di pertengahan Ramadan. Ada beberapa pertanyaan yang kerap kali dilontarkan. Ada beberapa orang yang bertanya terkait masalah bacaan surat-surat pendek pada saat sholat taraweh. Ada yang bertanya kenapa di beberapa masjid atau di beberapa daerah pelaksanaan sholat taraweh dimulai dengan surat pendek, surat Alhaakumut Takatsur atau surat At-Takatsur, diakhiri sampai terakhir adalah surat Al-Lahab, dan di rakaat kedua setiap kali sholat taraweh selalu membaca surat Al-Ikhlas. Apakah pedoman itu harus dilaksanakan membaca surat Duha, surat At-Takatsur tersebut? Saudaraku rahimakumullah, tidak ada pedoman pasti surat apa yang harus dibaca pada saat sholat taraweh. Ada beberapa pendapat terkait masalah ini, lebih kepada adab etika membaca Al-Quran, yakni salah satunya adalah membaca Al-Quran harus urut suratnya, tidak boleh, bahasanya tidak boleh nyungsang, tidak boleh dibolak-balik. Makanya salah satu prasyarat atau yang harus diketahui oleh setiap imam sholat adalah harus tidak boleh membaca surat pendek dengan cara nyungsang. Artinya rakaat pertama membaca surat Al-Lahab, nanti rakaat kedua membaca surat An-Nasr. Itu dinamakan dengan nyungsang. Ini lebih kepada adab. Imam Nawawi memasukkannya kepada adab membaca Al-Quran. Jadi harus urutannya. Dan kenapa harus dimulai dengan Alhaakumut Takatsur, diakhiri dengan surat An-Nasr? Inilah sebuah kebijaksanaan, sebuah racikan yang menurut saya sebuah racikan yang sangat bagus oleh para ulama-ulama terdahulu. Ada beberapa yang meriwayatkan atau menceritakan bahwasanya sholat taraweh dimulai dengan Alhaakumut Takatsur itu ada di Mesir. Ada yang mengatakan seperti itu, ada ulama-ulama Mesir. Ada beberapa yang mengatakan entah kebenarannya masih belum jelas, tapi ada yang meriwayatkan dimulainya dari ulama-ulama Mesir, sedangkan di Makkah dan Madinah tidak dijumpai sholat tarawih yang seperti itu. Kemudian dimasuk ke Indonesia oleh ulama-ulama kita juga masih dipertahankan. Namun ada beberapa untuk kalangan modern atau masjid-masjid perkotaan atau masjid-masjid yang besar tidak lagi menggunakan pedoman surat At-Takatsur sampai surat Al-Lahab, tetapi mereka ada yang membaca Al-Quran, ada yang imamnya hafizul Quran, yaitu imam yang hafal Al-Quran, ya, sehingga mulai dari taraweh pada malam hari pertama Ramadan, 1 Ramadan sampai terakhir itu urut terus suratnya, karena yang menjadi imam adalah hafizul Quran. Ada lagi imam, kalau di perkotaan ada lagi imam yang tidak hafizul Quran tapi bacaan bagus, tetapi di depan pengimaman, di depannya imam itu disediakan Al-Quran besar. Nah, di situ nanti imam akan membaca mulai dari surat Al-Baqarah sampai nanti di akhir Ramadan ada yang bisa sampai 30 juz atau ada beberapa bagian aja. Tapi urut mulai dari Al-Baqarah, atau mungkin tahun ini dimulai Al-Baqarah, tahun depan nanti lanjutannya seterusnya. Kalau kemudian berbicara terkait masalah kenapa Alhaakumut Takatsur, ini adalah racikan yang bagus. Salah satunya adalah untuk memudahkan imam sehingga tidak berpikir nanti mau membaca surat apa selanjutnya. Jadi ketika dimulai dari At-Takatsur sampai Al-Lahab, imam itu akan tahu bahwasanya ini urut.
Salah satu kan yang diprasyarat sebagai seorang imam adalah ketika menjadi imam jangan bacaan suratnya nyungsang atau berbolak-balik. At-takatsur sampai al-lahab ini adalah memudahkan imam satu. Yang kedua juga untuk menjadikan makmum ataupun imam ingat terkait berapa rakaat yang sudah dilaksanakan. Bagi orang-orang yang sudah terbiasa dengan menjadi imam atau mengimami sholat taraweh, rakaat berapapun sampai 10 atau ada yang 20, ada yang 8, mereka akan tetap hafal. Tetapi bagi mereka yang baru pertama kali menjadi imam atau hanya menjadi imam taraweh setahun sekali, karena sholat 5 waktu jarang dijadikan imam, tapi karena untuk pembagian di bulan Ramadan akhirnya dijadikan imam, sehingga bingung nanti ini sudah berapa rakaat, ini sudah dapat tarawih yang berapa. Dengan adanya at-takatsur tersebut lebih memudahkan, yang pertama untuk mengingat berapa jumlah rakaat, memudahkan hafalannya agar tidak nyungsang. Yang ketiga adalah makmum juga mengetahui, oh ternyata sudah rakaat sekian, rakaat sekian. Inilah yang dinamakan dengan sebuah racikan daripada ulama. Apakah boleh? Boleh. Karena tidak ada, sekali lagi tidak ada panduan membaca surat apa. Yang ada adalah ketika sholat al-maktubah, sholat wajib, sholat fardu, Rasulullah memberikan contoh bahwasannya rakaat pertama itu lebih lama daripada rakaat kedua. Ini yang menjadi kesunahan dalam sholat berjamaah yang harus diketahui oleh imam. Rakaat pertama lebih lama atau bacaannya lebih panjang daripada rakaat kedua. Dan rakaat ketiga ada kalanya Rasulullah membaca surat-surat, ada kalanya Rasulullah tidak membaca surat, jadi hanya Fatihah saja. Tapi rakaat pertama, rakaat kedua membaca surat-surat, yang rakaat ketiga, keempat kadang membaca surat, kadang tidak. Ini ada di beberapa hadis. Kemudian surat apa yang dibaca lebih panjang? Yang rakaat pertama kenapa dibaca lebih panjang? Salah satu fungsinya adalah untuk memberi kesempatan makmum-makmum yang masih ada di jalan atau yang masih dalam perjalanan ke masjid, sudah qomat tapi dia masih dalam perjalanan, sehingga ketika nyampe di masjid dia perjalanannya tidak terburu-buru, tidak tergesa-gesa, karena tidak diperbolehkan, Rasulullah melarang orang bepergian ke masjid dengan cara tergesa-gesa karena takut ketinggalan rakaat atau apapun. Nah, dengan panjangnya bacaan di rakaat pertama memungkinkan makmum-makmum yang masih dalam perjalanan begitu sampai di masjid atau di musola dia masih kebagian rakaat pertama ini. Jadi untuk rakaat kedua di suratnya diperpendek dan yang lainnya. Sedangkan untuk urutan-urutannya tidak nyungsang yang dipraktekkan oleh Rasulullah ketika menjadi imam. Pernah Rasulullah itu ngimami rakaat pertama yang dibaca adalah Al-Baqarah, 100 ayat pertama dari surat Al-Baqarah. Kemudian rakaat kedua dilanjutkan lagi ayat 101 dari surat Al-Baqarah. Di lain waktu Rasulullah juga membaca surat An-Nisa, dimulai dari surat An-Nisa, kemudian seterusnya. Artinya Rasulullah ketika memberikan contoh tidak pernah menyungsang dari urutan surat itu. Dan disinilah yang kita ketahui, ulama-ulama dahulu mengajarkan kepada kita untuk memudahkan sholat taraweh agar tidak mudah lupa, tidak bingung imamnya yang dibaca apa, kemudian memberikan kemudahan dalam menghafalkan. Ini menjadi sebuah pegangan dan pedoman bagi kita semuanya untuk memimpin atau menjadi imam sholat, dimulai dengan at-takatsur, diakhiri dengan al-lahab. Jadi tidak ada pegangan baku terkait bacaan apa saja yang dibaca ketika sholat taraweh, apapun suratnya, berapapun ayatnya boleh untuk dibaca, asalkan tidak dibaca secara nyungsang atau terbolak-balik. Ulama-ulama ada yang menjelaskan, ada yang berpendapat bahasanya memang tidak ada larangan untuk membaca bacaan yang nyungsang, tetapi juga tidak ada kesunahan untuk membaca secara berurut. Tetapi berdasarkan adab etika membaca Al-Quran, maka yang terbaik adalah membacanya tidak nyungsang dan bacanya urut. Disinilah kemudahan-kemudahan untuk membaca, mengimami